Assalamualaikum sahabat hunter, jumpa lagi dengan saya dari Metal Detektor Indonesia. Di video kali ini saya bukan mau mengajak sobat hunter untuk melakukan pendeteksian logam sobat hunter. Tapi di video kali ini dikarenakan ada banyak yang bertanya kepada saya tentang cara setting metal detektor tipe ini, yaitu Minlab Equinox 800, yang bertanya bagaimana untuk di darat dan di pantai. Mungkin untuk sekarang saya akan kasih tunjuk dulu kepada sobat hunter bagaimana cara setting yang biasa saya gunakan untuk di darat. Dan mungkin karena alat ini adalah alat yang bisa dikombinasiin cara settingnya sesuai lokasi atau sesuai keinginan, karena banyak mode-mode yang bisa kita kombinasiin. Dan ini yang akan saya tunjukkan adalah kombinasi setting yang biasa saya gunakan. Dan saran saya untuk sobat hunter yang menggunakan Minlab Equinox ini, terus uji beberapa kombinasi cara setting. Nanti akan ketemu settingan-settingan sesuai dengan keinginan sobat hunter atau disesuaikan di setiap lokasi saat melakukan pendeteksian. Dan yang biasa saya lakukan atau yang biasa saya gunakan cara settingnya seperti ini, ya dicoba aja oleh sobat hunter yang mungkin masih belum menemukan cara setting. Bisa tiru atau cobain, nanti kalau merasa cocok bisa menggunakan settingan seperti yang biasa saya gunakan. Ini Minlab Equinox 800, dan biasanya saya melakukan penyetingannya seperti ini sobat hunter. Kita hidupkan dulu. Ini di mode Park 1. Ini misal all metal. Biasanya kalau saya melakukannya, pertama-tama jika sobat hunter mau memakai Park 1, atau sebaiknya kalau untuk sobat hunter yang masih baru-baru menggunakan Minlab Equinox, saya saranin di mode Park 2. Ini Park 1 tinggal pindahin, tekan yang ini ke Park 2. Di sini lebih stabil dan lebih gimana ya, lebih mudah untuk dipahami ketika perbedaan target dan mineralnya, karena ini sangat sensitif mode Park ini. Untuk darat ini bagusnya. Sebenarnya bisa aja dipakai di pantai juga, cuman ini akan lebih sedikit berisik daripada mode beach untuk di pantai. Di sini biasanya setelah seperti ini, sobat hunter tinggal tekan yang ini masuk ke untuk stabilisasi mineral. Kalau misal berisik tinggal pijit aja ini, dia memutar gini. Ini udah terbaca distabilkan oleh si alatnya di lokasi yang di bawah alat ini. Kemudian tekan lagi. Biasanya ini ground balance. Ini ground balance tinggal dipijit. Kalau dipijit ini biasanya nggak tracking, tapi sebaiknya sobat hunter pijit ini aja biar keluar ininya nih, cacing saya nyebutnya, ini namanya, biar dia tracking nanti mengikuti mineral yang ada di bawah. Dan jika sudah dinyalain ini nggak usah di ini lagi, nanti dia menyesuaikan sendiri di setiap ayunan sesuai kondisi mineral di bawahnya. Dan kemudian tekan lagi. Ini untuk volume biasanya saya menggunakan di 23. Mau berapa tinggal sesuaikan seperti keinginan sobat hunter. Dan setelah ini pijit lagi. Ini trisol. Nah, di sini sebenarnya lebih bagus kalau untuk di darat sobat hunter menggunakan trisol di 10 atau berapalah, sesuaikan keinginan sobat hunter. Agar ini gunanya trisol ini untuk ketika target agak dalam dan alat belum bisa menampilkan tangkapan daya jangkau ke targetnya melalui ID di layar atau suara solid tune dari nada alat ini, dia akan ada di suara dengungnya itu ada petunjuk yang akan terdengar di telinga. Tapi jika dinolkan,
ini tidak akan ada petunjuk, jadi nanti yang keluar sesuai seperti si kemampuan alat ini yang solid lah ibaratnya. Kalau ini kalau dinaikkan ini bisa sebelum si alat mampu menampilkan ID pasti dia sudah ada kedengar dari suara dengungannya, itu ada dengungan yang bisa kita bedakan. Tapi ini tergantung kesukaan Sobat Hunter, dicoba aja, dites. Kalau misal gak enak berisik tinggal dinolkan lagi. Ini trisol namanya. Dan selanjutnya ketika ditekan lagi, ini tune tuh nada ini bisa dibuat 50 nada kalau Sobat Hunter pingin sambil jingkrak-jingkrak huntingnya. Karena ketika memakai 50 nada ini, setiap angka yang keluar di layar dia akan mengikuti. Misal kita setting 50 nada nih, di setiap angka nih beda misal nadanya. Jadi ketika ada target di bawah yang ketika terdeteksi alat nih masih bingung, alatnya masih mengeluarkan angka 11, 12, 13, 14, 15. Jadi itu akan keluar pindah-pindah 5 nada tatitut. Dan saya sarankan kalau untuk yang baru-baru menggunakan, saya saranin 2 aja. Jadi di sini 2 ini kita setting nada besi dan non besi. Jadi nggak terlalu kebingungan di telinga. Dan untuk cara settingnya tinggal diredam. Begini, ini nada besi tune 1, kita sesuaikan sekemauan kita, pingin suara besinya seperti apa, dipilih-pilih aja sambil didengarkan. Dan biasanya mayoritas kebanyakan menggunakan 1 kalau nada besi biar berber. Dan untuk nada non besinya tinggal tekan ini di 20 ini. Tapi sebenarnya disesuaikan aja, mau titut, tetot, silahkan dipilih aja sama Sobat Hunter. Karena ini sampai 25 nada, 25 tune, suaranya beda-beda. Jadi disesuaikan yang sesuai dengan yang enak lah menurut Sobat Hunter. Misal pingin di suaranya kenceng atau ngebas atau apa, tinggal dipilih-pilih aja sambil disesuaikan. Kalau sudah, ini di 2 nada ya. Kalau sudah tinggal redam lagi, ini masuk lagi ke mode menu dan tekan lagi. Ini adalah AC project, yaitu untuk ini yang kosongnya ini untuk minus, yaitu ID besi atau angka besi, dan ini non besi. Jadi biasanya ini sudah seperti ini, jadi sebaiknya nggak usah diganggu gugat. Dan selanjutnya ketika ditekan lagi ini masuk ke recovery. Sobat Hunter, ini recovery bisa disesuaikan juga tergantung yang diperlukan. Saya saranin sebaiknya menggunakan 6, 5 atau minimal 4, 5, 6. Tapi biasanya 6 yang enak ini. Dan ini setelah misal ini recovery sudah di setel, dan ada yaitu mode FE. FE ini untuk pembeda antara besi dan non besi. Sobat Hunter untuk menyetingnya tinggal redam aja, tekan. Ini masuk ke mode FE, FE1, FE2, FE0, FE2. FE ini gunanya kalau misal Sobat Hunter daerahnya terlalu banyak sampah yang memerlukan pemilahan lebih gimana ya, lebih presisi. Sobat Hunter bisa naikkan sampai dari 6 sampai ke 8. Ini akan menampilkan ID solid. Ketika misal mode di scream, dia hanya akan mendeteksi logam-logam yang menurut si alat nih solid, logam bagus. Atau begitupun ke besi, dia perbedaannya akan sangat kontras. Dan jika pingin sedang biasanya di 5 atau 4 atau 6, 4, 5, 6, pokoknya antara 3 itu bisa Sobat Hunter sesuaikan aja. Tapi saya saranin di 4 atau di 6 kalau pingin adem, maksudnya nggak terlalu memilah banget. Dan ketika berdekatan dengan besi tetap akan menampilkan keduanya. Si alat ini ketika ada logam berdekatan, misal nadanya akan keluar berberkik. Tapi kalau di 8 dia akan gak kedetek kalau di mode di si suara besinya begitu. Jadi saya saranin di 4 atau 5 atau 6 karena
akan membuat alat tetap menampilkan bahwa itu logam yang diragukan. Itu gunanya itu untuk apa ya, untuk memberikan petunjuk bahwa di situ ada logam yang diragukan oleh alat, dan ketika ditinggiin ininya dia alatnya akan otomatis mengeliminasi logam yang, kalau Fe-nya tinggi, logam yang kurang pati direkomendasiin sama si alatnya, ini kurang bagus lah logamnya misal. Tapi kalau all metal dia akan langsung solid ke besi jika ditinggiin misal di 8 atau ya di 8 atau di 6. Jadi saya saranin di 5, 4 atau 6. Dan jika sudah, kembali diredam. Ini sudah settingan sudah oke, dan tinggal kembali ke sini. Di sini sobat hunter misal mau mendeteksi besi, ini kan all metalnya nih, tombol all metalnya. Tinggal sobat hunter begini cara all metal dan non all metalnya. Kelebihan ketika menggunakan mode discrete dan di mode multi yaitu sobat hunter lebih fokus untuk mencari logam-logam bagus selain logam besi. Tapi seperti tadi, ketika ada logam yang berdekatan dengan besi misal, ini akan bisa-bisa akan ke discrete juga. Dan kalau di darat sebaiknya, kalau di darat nih, kalau ya itu pun tergantung kita sobat hunter. Sobat hunternya maksudnya mau all metal juga sama, karena Equinox ini ID ketika ayunan ada target dan ayunan diginiin dia akan solid ke target. Walaupun itu besi, dia angkanya akan keluar minnya solid, dan begitupun angka non besinya. Ini ada suara karena ini di pantai dan ini menggunakan mode park. Mode park ini super sensitif sebenarnya. Jadi ketika di pantai, kalau yang belum biasa akan kerepotan ketika menggunakan mode park. Jadi di pantai ini tinggal pindah ke mode beach. Dan untuk cara setting mode beach nanti akan saya tunjukkan juga. Dan ini khusus untuk setting mode park atau untuk di darat sobat hunter. Dan settingan ini adalah settingan yang biasa saya gunakan juga. Jadi dicoba aja untuk sobat hunter yang mungkin masih bingung untuk menemukan cara setting di darat, bisa dicoba settingan yang biasa saya gunakan, dan jika cocok silahkan. Semoga aja cocok, maksudnya tuh silahkan digunakan. Oke, mungkin untuk di video cara setting untuk di darat Minlab Equinox 800 ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan nanti akan saya buatkan juga untuk sobat hunter yang mungkin ingin tahu untuk cara setting di pantai atau di air. Sebenarnya kalau di sungai ini settingan ini juga asal telinga sobat hunternya pendengarannya sudah bisa mengimbangi kesensitifan di mode park. Ini bisa aja dipakai mode parknya di sungai, maksudnya di danau atau di air-air tawar. Bahkan sebenarnya untuk pantai juga, untuk air laut bisa, asal sobat hunter pendengarannya sudah bisa mengimbangi kesensitifan dari si alat yaitu Minlab Equinox 800 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan nantikan video cara setting untuk di pantainya. Assalamualaikum, salam dari Metal Detektor Indonesia.